Akikah. Pengertian akikah. Akikah secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab yaitu akkoh, yang artinya membelah atau memotong. Sedangkan menurut istilah Islam, akikah berarti menyembelih binatang ternak berkenanan dengan kelahiran anak sebagai bukti rasa syukur kepada Allah dengan syarat-syarat tertentu. Dalil akikoh disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 2735, Abu Daud nomor 2527, dan Ibnu Majah nomor 3165 yang bunyinya, setiap anak tergadaikan dengan akikahnya yang disembelih pada hari ketujuh, dicukur rambutnya, dan diberi nama. Ketentuan-ketentuan akikah perlu diketahui sebelum kelahiran anak perempuan maupun laki-laki. Mengapa sebelum kelahirannya? Supaya dapat mempersiapkannya setelah sang buah hati lahir. Ini karena ketentuan akikah dapat dilakukan sejak anak lahir sampai sebelum mencapai usia balik. Lantas, seperti apa ketentuan akikah yang sesuai dengan syariat Islam? Ketentuan akikah dari segi hukum. Akikah dari segi hukum adalah sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad itu artinya ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Apabila dikerjakan, maka akan mendapatkan pahala, namun jika tidak dikerjakan pun tidak apa-apa atau tidak berdosa. Meskipun demikian, hendaknya orang tua yang bersangkutan dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan akikah sebagai rasa syukur atas kelahiran buah hati. Ketentuan akikah dari segi hewan yang disembelih. Anak laki-laki 2 ekor kambing atau domba, dan anak perempuan 1 ekor kambing atau domba. Karena telah dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Daud, barang siapa yang ingin menyembelih untuk anaknya, maka hendaknya ia menyembelih untuknya. Untuk anak laki-laki 2 kambing dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Ketentuan akikah sesuai doa yang dianjurkan. Ketentuan akikah bukan sekadar menyembelih kambing atau domba sesuai syariat. Orang tua juga dianjurkan untuk mencukur rambut buah hatinya. Dalam rangkaian ibadah tersebut terdapat sejumlah doa akikah yang bisa dilafalkan, yaitu yang pertama, doa menyembelih kambing atau domba akikah. Bismillahi wallahu akbar. Allahumma minka walaka. Allahumma taqabbal minni hazi akikotul. Menyebut nama bayi. Artinya, dengan menyebut asma Allah, Allah Maha Besar, ya Allah, dari dan untukmu, ya Allah, terimalah kami, inilah akikahnya, dengan menyebutkan nama bayi. Doa mencukur bayi saat akikah. Kemudian orang tua itu dianjurkan untuk mencukur rambut bayi dengan membaca doa, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma nurus samawati wa nurusi syamsi wal qamari, Allahumma sirullahi nurun nubuwati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang artinya, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya Allah, cahaya langit, matahari dan rembulan. Ya Allah, rahasia Allah adalah cahaya Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ketentuan akikah berdasarkan waktu pelaksanaan. Seperti yang telah disebutkan, ketentuan akikah berdasarkan waktu pelaksanaan sebenarnya bisa dilakukan sejak anak lahir sampai sebelum balik. Namun, ada beberapa ulama yang meyakini bahwa sebaiknya melakukan akikah dianjurkan setelah 7 hari kelahiran sang buah hati. Namun, jika akikah belum memungkinkan dilakukan di rentang waktu tersebut, maka amalan ini bisa diganti pada hari ke-14 atau ke-21. Hikmah akikah. Ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil ketika kita melaksanakan ibadah akikah. Yang pertama, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, pelaksanaan akikah dapat membebaskan anak dari ketergadaian. Yang kedua, dari syariat Islam, ibadah akikah dapat melindungi anak dari setan. Dengan demikian, anak yang telah ditunaikan akikahnya akan memperoleh ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, akikah merupakan usaha orang tua untuk menghindarkan anak dari musibah, keburukan moral, penderitaan, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah ibadah akikah merupakan bentuk takarub atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus sebagai wujud rasa syukur atau karunia lahirnya anak dalam suatu keluarga. Yang kelima, akikah adalah sarana untuk menunjukkan rasa syukur dalam melaksanakan syariat Islam. Dan yang terakhir adalah dengan akikah dapat memperkuat tali silaturahim di antara anggota masyarakat melalui santapan daging kambing atau domba yang halal. Kurban. Sejarah ibadah kurban. Awal mula ibadah kurban dilatar belakangi kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam telah bermimpi diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengorbankan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya menceritakan mimpinya kepada putranya. Nabi Ismail alaihissalam dengan lapang dada dan penuh keikhlasan meminta ayahnya untuk segera melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Nabi melihat anaknya yang begitu ikhlas menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikurbankan, membuatnya yakin dan tabah dalam menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas kesabaran dan ketabahan keduanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti Nabi Ibrahim alaihissalam yang akan dikurbankan dengan seekor domba yang besar. Kurban. Kurban disebut juga dengan al-udhiyah. Menurut bahasa, kurban berasal dari kata qaruba yaqrubu kurbanan, yang berarti mendekatkan diri. Menurut istilah, kurban adalah penyembelihan hewan yang dilakukan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rukun dan syarat tertentu. Ketentuan hewan kurban. Jenis binatang yang sah untuk dijadikan kurban adalah binatang ternak yang dipelihara khusus untuk dikonsumsi dagingnya, bukan binatang yang diperah susunya, dimanfaatkan kulit atau tenaganya. Jenis hewan yang sah untuk kurban ada 5 macam, yaitu kambing, domba, sapi atau kerbau,
dan unta. Binatang tersebut harus banyak dagingnya dan bebas dari cacat fisik serta cukup umur. Adapun ketentuan umur hewan yang sah untuk kurban sebagai berikut. 1. Kambing atau domba umur 1 tahun atau lebih atau sudah berganti gigi seri. 2. Kambing umur 2 tahun atau lebih yang disebut ma'udah. Kerbau atau sapi umur 2 tahun lebih. 4. Unta umur 5 tahun lebih yang disebut ibil. Adapun kriteria fisik hewan yang dikorbankan antara lain: 1. Gemuk dan berlemak. 2. Tidak sakit-sakitan. 3. Tidak buta matanya. 4. Tidak pincang kakinya. 5. Tidak putus badannya. 6. Tidak sobek telinganya. 7. Tidak putus ekornya. 8. Tidak dalam keadaan hamil. Apa sih hikmah yang dapat kita peroleh dari berkurban ini? Yang pertama, kita bisa menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti yang telah kita tahu, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ini diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya, putra satu-satunya yang ia harapkan, Nabi Ismail alaihissalam. Ia juga patuh dan ikhlas harus disembelih oleh ayahandanya. Namun ketika akan disembelih, Allah menggantinya dengan seekor domba. Hikmah selanjutnya itu menegakkan syiar Islam dengan merayakan hari raya Idul Adha secara bersamaan dan saling menolong dalam kebaikan. Yang ketiga, bersyukur kepada Allah atas nikmatnya. Mengalirnya darah binatang kurban termasuk syukur dan ketaatan dengan satu bentuk taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Seperti pada firman Allah dalam Quran surat Al-Hajj ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. Artinya, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya. Dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat Al-Hajj ayat 34. Selanjutnya, hikmah yang dapat kita peroleh dari berkurban ialah terjalinnya hubungan antar sesama. Dan yang terakhir, kita dapat menghindari diri dari sikap tamak dan menimbulkan sikap murah hati. Perbedaan ibadah kurban dan ibadah akikah. Ibadah kurban dan ibadah akikah memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama, jenis dan jumlah hewan yang disembelih. Jenis dan jumlah hewan yang disembelih saat kurban ada 3, yaitu unta, sapi, dan kambing atau domba. Mengenai jumlahnya, 1 ekor sapi atau unta boleh dijadikan kurban untuk 7 orang. Namun, kambing atau domba hanya boleh untuk 1 orang. Sedangkan pada akikah, jenis hewan yang disembelih hanyalah kambing atau domba saja. Jumlahnya pun berbeda, karena disesuaikan dengan jenis kelamin bayi yang dilahirkan. Perbedaan yang kedua adalah waktu dan cara melaksanakannya. Menyembelih hewan kurban hanya dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah. Selain dari tanggal itu, tidak akan dianggap sebagai kurban. Ibadah ini bisa dilaksanakan setiap tahun. Bagi yang sudah melaksanakan kurban tahun ini, ia bisa melaksanakannya tahun depan.
sedangkan akikah dilaksanakan pada hari ke-7 setelah bayi dilahirkan. Ibadah akikah hanya dilaksanakan 1 kali seumur hidup. Jika sudah dilaksanakan, maka tidak perlu melakukannya lagi. Mengenai cara melaksanakannya, hewan kurban disembelih mulai waktu duha hingga selesai, sedangkan hewan untuk akikah boleh disembelih kapan saja. Perbedaan kurban dan akikah yang terakhir adalah cara pembagian. Daging kurban dibagikan ke 3 golongan orang yang berhak menerima daging kurban. Daging kurban dibagikan dalam bentuk mentah. Sementara itu, daging akikah diberikan kepada tetangga dekat dalam keadaan matang atau sudah masak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.